Gus Dur pernah menyampaikan begini, Indonesia itu ada karena keberagaman. Kalau tidak ada keberagaman, tidak perlu ada Indonesia. Kenapa? Kenapa? Nah itu. Kenapa? Gimana nanyanya ke Gus Dur? Karena tidak ada satu tempat pun, satu tanah pun di Indonesia ini yang bisa mengklaim bahwa saya loh aslinya Indonesia, yang lain kan cuma bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini kita akan berbincang mengenai Pancasila dan penerapan Pancasila terutama di sila keempat. Bersama saya sudah hadir di studio Ibu Nyai Alisa Wahid. Assalamualaikum Bu Nyai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat terus. Insya Allah, alhamdulillah. Kita akan berbincang mengenai Pancasila Bu Nyai. Nah, kami ingin belajar mengenai Pancasila. Jadi sejak Pancasila dilahirkan, telah banyak perubahan dari dulu sampai sekarang. Nah, tentu relevansinya dari zaman ke zaman selalu menjadi pertanyaan menarik. Nah, bisakah Bu Nyai menjelaskan, memberi pencerahan kepada kita, mengapa Pancasila masih penting untuk kita pegang setelah perubahan-perubahan yang terjadi? Pertanyaannya berat ya, tapi memang harus dibincangkan karena walau bagaimanapun Pancasila adalah kalimatun sawa atau ide atau gagasan yang mengikat kita bersama sebagai sebuah bangsa gitu. Jadi harus terus dibicarakan gitu, walaupun kita menganggap bahwa kita udah sangat paham kok. Gitu. Justru karena konteksnya yang berubah-ubah terus itu, maka perlu untuk selalu dikontekstualisasikan. Pancasila sendiri, jadi begini, kalau banyak sekali pemimpin negara lain yang memuji Indonesia karena punya Pancasila. Mengapa demikian? Karena sebetulnya setiap kehidupan itu pasti punya pusat. Gitu ya, punya sumbu gitu Mas. Punya sumbu. Ya seperti bumi itu kan berputar pada sumbunya gitu ya. Nah sumbunya, sumbu sebuah kehidupan itu bisa macam-macam. Bisa Tuhan, bisa kekuasaan, bisa materi, bisa status sosial. Orang kalau sumbunya ada di status sosial, maka ketika dia punya teman, dia nyari temannya yang punya status sosial. Gitu. Kalau dia nyari pekerjaan, dia pekerjaannya yang bisa membawa status sosial. Kalau dia membesarkan anak, yang selalu ditekankan pada anaknya status sosial. Gitu. Orang kalau pusat kehidupannya kekuasaan, dia akan menggunakan apapun untuk kekuasaan. Ketika dia punya materi itu dipakai untuk modal mendapatkan kekuasaan. Kalau dia punya kekuasaan, dia gunakan itu untuk mempertahankan kekuasaan. Kalau bahkan keluarganya pun dipakai untuk mendapatkan kekuasaan gitu ya. Nah, fokus ya kayaknya. Iya, itu jadi setiap kehidupan pasti ada sumbunya. Masing-masing. Nah, kalau sebuah bangsa, sumbunya itu yang terbaik adalah nilai-nilai. Gitu. Nah, di negara-negara lain, nilai-nilai ini tidak terformulasikan dengan baik. Gitu. Jadi, ya orang bisa ngomong misalnya American values gitu, atau contoh yang lain misalnya Indian values gitu, nilai-nilai orang India gitu. Tapi tidak terformulasikan dengan baik. Indonesia punya. Gitu, terformulasikan dengan sangat tertata dalam 5 sila itu. Nah itulah yang sering menjadi pujian. Ketika kita sudah menetapkan sila-sila ini, Pancasila ini sebagai sumbu kehidupan kita, berbangsa, bernegara, maka kemudian segala sesuatunya harus mengacu kepada Pancasila itu, sila-sila itu, gitu. Karena itu makanya dia akan selalu relevan. Selama negaranya tidak dibubarkan. Selama negaranya tidak dibubarkan, maka Pancasila ini harusnya tetap digunakan sebagai acuan hidup bersama. Artinya dia harus relevan dong, Pak? Harus relevan dan insya Allah tetap relevan. Karena dia dipilih sebagai dalam bentuk nilai-nilai luhur gitu.
Gitu. Bisa diganti nggak? Bisa, karena nilai-nilai kan ada banyak ya. Prinsip-prinsip itu ada banyak. Ini sangat tergantung dari pilihan para pengambil keputusan, pengambil kebijakan, begitu. Tapi intinya adalah Pancasila itu sumbu kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Maka dia harus selalu kalibrasi, selaraskan gitu, bagaimana menghidupkan nilai-nilai itu dalam konteks saat ini gitu. Dan nanti mungkin di masa misalnya 100 tahun Indonesia, implementasinya mungkin akan sedikit berbeda, tapi nilai-nilainya tetap sama. Begitu. Oke. Berarti kayak kalau di kita tradisinya kayak di kitab-kitab itu ada yang usul, ada yang furu gitu. Yang usulnya harus tetap, yang furunya yang cabang-cabangnya dia bisa beradaptasi. Iya. Dan saya memahami itu dalam keyakinan kita juga ya, Islam itu akan selalu baik di ruang dan waktu kapanpun. Nah, sama sebetulnya nilai-nilai ilahiyah yang kita ambil ini sebagai Pancasila itu juga pasti akan selalu baik, begitu. Karena kalau saya belajar dari Almarhum Gus Dur, Pancasila itu kan terilhami oleh nilai-nilai agama dan termasuk di dalamnya ya agama di Indonesia banyak ya. Tapi salah satu yang dominan saat itu adalah para pemuka agama Islam dalam persiapan kemerdekaan Indonesia. Gitu. Dan karena terinspirasi, terilhami dari nilai-nilai agama, maka insya Allah itu juga nilai-nilai yang nilai-nilai ilahiyah begitu. Kan sudah diverifikasi sama Betul. Hadratus Syekh. Iya gitu. Makanya ya sama Pancasila pun insya Allah dia akan baik di setiap zaman dan ruang gitu. Baik. Itu teorinya begitu. Teorinya begitu. Nah, tantangannya mengaplikasikannya. Sekarang saya pengen tahu Bu Nyai, Mbak Nyai lah ya, biar nggak terlalu jauh. Oke, terima kasih deh. Mbak Nyai, kalau tentu melihat dari Gus Dur ya, tokoh yang sangat memperjuangkan bagaimana bangsa ini tetap utuh jadi sebuah bangsa. Dari buku-buku yang saya baca, dari yang saya lihat dari jauh saja, itu sudah kelihatan gitu apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau melihat dari perjalanan Gus Dur, bagaimana Gus Dur berupaya untuk mempertahankan negara kesatuan ini, membuat Pancasila tetap relevan. Bisa nggak Mbak digambarkan, diberikan gambaran kepada kita bagaimana sih apa yang telah dilakukan Gus Dur waktu itu, yang bisa kita petik pelajarannya untuk mempertahankan. Gus Dur pernah melontarkan pandangan beliau ya, beliau menyampaikan bahwa Pancasila bukan agama, tidak akan menggantikan agama, gitu. Jadi memang Pancasila itu jangan dipertentangkan dengan agama, gitu. Satu, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu semuanya nilai-nilai yang selaras dengan keyakinan kita, ajaran agama. Memang terilhami dari sana. Yang kedua, Pancasila sendiri karena dia bukan agama, tidak akan menggantikan ajaran agama juga, maka dia harus selalu kemudian dijadikan rujukan itu tadi, begitu kan ya, gitu. Nah, bagi beliau Pancasila sebagai panduan hidup bersama itu membuat kita harus selalu melihat Indonesia sebagai negara yang kelahirannya beragam dan Pancasila itu yang mengikatnya, gitu, gitu ya. Karena Gus Dur pernah menyampaikan begini, Indonesia itu ada karena keberagaman. Kalau tidak ada keberagaman, tidak perlu ada Indonesia. Kenapa? Kenapa? Nah itu. Kenapa? Gimana nanya ke Gus Dur? Karena tidak ada satu tempat pun, satu tanah pun di Indonesia ini yang bisa mengklaim bahwa saya loh aslinya Indonesia, yang lain kan cuma bergabung. Gak ada. Gak ada kan pulau Indonesia, gak ada. Gak ada, adanya Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, gak ada. Adanya Pulau Indonesia, gak ada Pulau Indonesia.
Ada nggak suku Indonesia? Nggak ada juga. Nggak ada. Ada yang suku Jawa, Batak, Bugis, Madura suku ya. Madura, Sunda gitu ya, Papuani gitu. Itu suku. Nggak ada satu suku pun yang asli namanya suku Indonesia. Nggak ada, bahasa Indonesia juga nggak ada. Iya Pak ya. Bahasa Indonesia itu kan serapan, bentukan. Yang 1928 pada saat Kongres Pemuda, pertanyaan dari para pemuda waktu itu gini, kita ini pengen merdeka, tapi kok kita kongresnya pakai bahasa Belanda? Gitu. Makanya terus kemudian muncul kebutuhan untuk punya bahasa sendiri, begitu, yang disebut dengan bahasa Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh Melayu. Jadi nggak ada yang bisa mengklaim dia paling Indonesia. Indonesia itu gagasan yang mengikat kita. Kenapa perlu diikat? Karena beragam, begitu kata Gus Dur. Oke. Ya. Nah, untuk mengikat itu terus apa? Ya Pancasila itu. Begitu. Karena itulah Gus Dur itu kemana-mana selalu membawa Pancasila. Gus Dur juga menginisiasi pada saat waktu itu Pancasila sedang dikooptasi oleh rezim militer Orde Baru, Gus Dur kemudian menggunakan istilah Pancasila sebagai ideologi terbuka, bukan ideologi tertutup. Pancasila itu merangkul dan menghidupi bangsa, bukan menjadi alat untuk menentukan kamu pro atau anti pemerintah. Gitu. Jadi yang paling dahsyat sebetulnya dalam konteks perjuangan terhadap Pancasila, Gus Dur itu melakukan perlawanan yang sifatnya sangat asasi ya, sangat fundamental. Iya, karena ada satu masa ketika Pancasila itu digunakan sebagai alat pukul. Iya betul. Begitu. Di era itu, jadi ya orang dituduh sebagai anti Pancasila gitu. Padahal sebetulnya hanya persoalan kritis kepada praktek rezim militer pada saat itu. Gitu. Yang namanya rezim militer selalu menggunakan tata cara militer, ya, tata cara perang dipakai di ruang sipil, begitu. Nah, waktu itu kan karena memang tidak cocok, maka Gus Dur melawan itu dengan mengingatkan bahwa Pancasila itu ideologi terbuka. Nah, karena itu kemudian NU menjadi organisasi agama, organisasi masyarakat keagamaan pertama yang memproklamirkan gitu ya penerimaan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, satu-satunya asas gitu. Itu fenomenal. Betul. Dan pada saat itu kita NU kan memang selalu memiliki kiai-kiai, ulama-ulama yang hebat-hebat ya. Yeah. Para ulama-ulama memberikan syarah terhadap keputusan itu juga sangat dahsyat gitu, sehingga bisa diterima. Betul. Nah, itu yang menurut saya perjuangan Gus Dur yang paling besar adalah tadi menghidupkan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Lalu kemudian yang kedua mendorong dukungan atau penerimaan terhadap Pancasila itu di kalangan umat Islam sehingga tidak mempertentangkan syariat Islam dengan Pancasila. Dan lalu yang ketiga adalah membuat Pancasila itu tidak lagi sesuatu yang sifatnya tadi ala instrumen negara gitu. Jadi ideologinya terbuka, bukan instrumen untuk memukul rakyat yang kritis. Dan yang ketiga menjaga keseimbangan antara agama dengan Pancasila dan negara bangsa, gitu, iya. Dengan negara. Iya, betul sekali. Karena memang ya itu yang menjadi menarik kan Pancasila ini silanya itu saja 5, tapi dia melewati fasenya Pak Karno, melewati fasenya Pak Harto, dipakai menjadi alat pukul itu tadi, melewati fase demokrasi dan sampai saat ini, sehingga tafsirnya ini harus lentur, betul, Mbak ya. Betul. Nah, memang kita mengalami ini ya dinamika karena 32 tahun bersama Pak Harto itu membuat Pancasila itu jadi momok. Maka kemudian setelah reformasi sempat ada suasana batin yang nggak mau dipaksa untuk terlalu formal, memformalkan Pancasila, menghadirkan Pancasila benar-benar dominan. Itu karena pengalaman
Trauma ini 32 tadi. tahun itu gitu. Segala sesuatu yang dipaksakan memang begitu sih Mas ya gitu. Termasuk hati. Oke. Gitu. Iya, betul, Jadi betul. ketika Pancasila digunakan dipaksakan, maka kemudian justru menjadi ada sentimen balik begitu. Ya kita lihatlah kalau dalam contoh yang berbeda ya soal pemaksaan itu. Ketika Taliban sekarang memaksakan ideologi yang begitu ultrakonservatif, maka perlawanan kan juga muncul gitu. Nah Pancasila juga begitu, mengalami fase ketika orang nggak mau ngomongin Pancasila begitu. Tapi sekarang kita merasakan kebutuhan bahwa tidak boleh juga meninggalkan Pancasila, dia harus hidup dalam kehidupan kita. Oke, menarik sekali itu. Selanjutnya Mbak, tentang tadi sudah menyinggung tentang tentang perubahan-perubahan, dan kita berada di fase di era demokrasi ya pasca runtuhnya Pak Harto 98. Nah, kami ingin tahu tentang pandangannya Mbak Alisa mengenai penerapan sila keempat, di mana di dalamnya ada pesan demokratisasi dalam pengambilan putusan bersama secara mufakat. Apa sih Mbak kira-kira tantangannya penerapan di sila keempat itu? Aduh, tantangannya banyak sekali ya. Demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi Pancasila, sila keempat itu jelas-jelas permusyawaratan perwakilan begitu. Jadi ada permusyawaratannya, tapi itu diwakilkan gitu. Dan harus bijaksana loh. Nah, harusnya dengan hikmah dan kebijaksanaan gitu. Tetapi justru karena perwakilan itu tadi kita punya jebakan sebetulnya. Jebakannya itu adalah perwakilan kita ini wakilnya kemudian tidak memiliki kebijaksanaan dan hikmah yang cukup gitu. Seperti misalnya pada tahun 2023 ini mulai muncul sebetulnya kegelisahan masyarakat sudah mulai dari beberapa tahun yang lalu gitu, bagaimana para wakil rakyat tidak mewakili rakyat tapi mewakili partai politik gitu. Padahal kan yang memilih rakyat dalam pemilu gitu. Atau kemudian sekarang muncul lagi soal parpol inginnya udah jangan nyoblos orang, tapi nyoblosnya partai aja gitu, terbuka tertutup begitu ya. Itu kan juga mengurangi hak rakyat sebetulnya untuk memilih wakilnya gitu. Ada pro kontranya sih, tidak saya memahami mengapa kok ada dorongan untuk kembali ke tertutup gitu. Karena kalau coblosan langsung juga orang menyoblos yang terkenal aja, belum tentu yang terbaik gitu. Apalagi rakyat kecil, mereka sudah melihat begitu banyak gambar manusia yang dia nggak tahu ini siapa, ya sudahlah daripada kucing dalam karung ya udah nyoblos yang dikenal aja gitu. Kualitasnya bagaimana ya nggak tahu gitu. Nah, sehingga itu memang kemudian kita exercise atau mengeksplorasi apakah tidak lebih baik dengan tertutup ya gitu. Tapi menurut saya kajian untuk itu harus sangat panjang ya, nggak bisa. Dulu pindah ke pemilihan terbuka itu saya udah deg-degan tuh gitu, karena kok ini kayak swing ya gitu, ngayun aja dari tertutup pindah terbuka gitu. Habis itu sekarang mau tertutup lagi, nggak bisa. Itu harus dengan kajian, dengan persiapan begitu. Nah, itu tantangan kita. Tantangan kita adalah soal perwakilannya. Apakah wakil ini memang berniat berhikmah untuk rakyat, berkhidmah gitu. Satu. Yang kedua, apakah mereka memang memiliki kebijaksanaannya? Gitu. Karena kalau tidak ya apaslah jadi rakyat itu. 5 tahun. Gitu. Selama 5 tahun. Iya gitu. Selama 5 tahun. Kenapa? Karena permusyawaratan itu kan dilakukan di tingkat DPR dan MPR. Ya, Dewan Perwakilan Rakyat itu yang mewakili rakyat untuk bermusyawarah. Apalagi lalu kemudian ditambah dengan berbagai elemen negara yang lain, jadilah Majelis Permusyawaratan
rakyat gitu. Yang itu berarti tingkat paling tinggi gitu. Nah, kalau yang bermusyawarah ini kemudian orang-orang yang kita pandang tidak memahami persoalan, ya, terus bagaimana? Gitu. Kebijakan seperti apa yang akan dilahirkan? Gitu. Disinilah tantangan kita. Jadi satu, menghidupkan musyawarah yang sejati, gitu ya, musyawarah sejati. Yang kedua, musyawarah yang memang berlandaskan kebijaksanaan, ya, wisdom, dan musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar berkhidmah untuk rakyat, gitu. Ini nih 3 tantangan kita, gitu. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya sebenarnya mirip sih, Mbak. Ada yang bilang begini, kita bicara demokrasi ya, sejak 98 hingga hari ini, demokrasi itu menurut berbagai tulisan, ada sebuah buku yang mengumpulkan tulisan itu, demokrasi kita tidak hanya stagnan, tapi juga sudah mulai mundur. Katanya, mundur. Iya, betul. Kalau dilihat ukurannya itu cita-cita demokrasi yang diperjuangkan di 98, 97, 98 kayak justice, penegakan hukum, terus kemudian demokrasi, ya. Korupsinya makin banyak lah, gitu-gitu. Itu menganggap kejadian itu dianggap sebagai tanda bahwa demokrasi kita itu tidak hanya stagnan, tapi juga sudah mulai mundur lagi. Pandangan Mbak Lisa gimana? Setuju. Saya sangat setuju bahwa kualitas demokrasi kita itu mengalami kemunduran. Kalau prosedur demokrasinya lengkap, semakin lengkap ya sekarang ini gitu. Apa sih prosedur demokrasi, misalnya pemilu, kita perangkatnya lengkap, gitu. Keterlibatan masyarakat juga tinggi ya, sekali. Dengan misalnya kawal pemilu gitu. Itu kan rakyat benar-benar mengawasi gitu. Betul. Apa yang terjadi gitu. Betul. Ya, transparansi juga berjalan. Tapi dalam hal kualitas demokrasi atau esensi demokrasi kita jelas masih jauh, bahkan menjauh dari cita-cita dan dari asas demokrasi itu sendiri, begitu. Nah, ini yang sejujurnya saya sendiri juga nggak tahu ya bagaimana kita akan menjawab ini. Ini PR kita bersama sebagai sebuah bangsa, gitu ya. Urusannya banyak sekali. Kita mau tutup di sebelah mana sih, gitu, yang agak berat. Tentu yang paling pengkhianatan yang paling besar itu adalah korupsi. Itu bagi saya pengkhianatan paling besar. Selain tentu mengubah dasar negara ya. mengubah dasar negara dan mengubah negara itu itu dosa besar lah. Itu sama aja membubarkan Indonesia, kan begitu. Tapi di bawah itu dosa besarnya itu adalah, pengkhianatan besarnya itu adalah korupsi. Kenapa? Karena sekarang ini pemasukan negara yang digunakan untuk membiayai kehidupan kita bersama itu dari uang rakyat. Pajak. Ya, kita membayar pajak. Dulu orang karena tidak bayar pajak, dia tidak terlalu peduli itu uangnya mau diapain, nggak terlalu peduli. Tapi sekarang saya terus terang saja sebagai seorang pembayar pajak, kalau melihat kelakuan pengelola negara bukan hanya pengelola negara ya, baik parlemen, tadi yudikatif, kemudian juga eksekutif. Itu kalau melenceng, saya merasa wah, ini uang saya nih, gitu. Mau yang sekarang ya rame gitu, uang pajak kita dipakai untuk membayar Rubicon. Gitu. Gitu. Nah, itu yang sebetulnya uang pajak kita nggak dipakai buat beli Rubicon yang itu sih. Rubicon yang itu uang pajak yang tidak masuk ke negara, gitu, tepatnya, gitu. Tetapi korupsi itu rata-rata dia menggunakan uang anggaran belanja negara, itu yang diambil untuk kepentingan pribadi, begitu kan ya. Nah, contohnya misalnya dengan pemenangan pelaksana program pembangunan, gitu ya. Misalnya gini, Mas Rozali ini bupati, terus saya pengusaha, saya pengusaha, lalu saya ingin supaya yang bangun jalan di tiap kabupaten itu saya, maka saya nyogok Mas Rozali supaya tendernya bisa ke saya, gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan korupsi ya, kolusi dan nepotisme itu seperti itu.
dulu ketika Gus Dur menjadi presiden, dalam waktu 2 tahun beliau menegakkan pilar-pilar demokrasi. Salah satu yang paling kuat adalah bibit dari KPK. Jadi waktu itu persiapan pendirian KPK. Dan kemudian keburu lengser, lalu kemudian diresmikan di zaman Ibu Mega. Nah sekarang kita tahu sejak tahun 2018-19 itu KPK mengalami pelemahan yang luar biasa. Betul. Gitu. Nah sekarang kita melihat hasilnya. Karena pelemahan KPK itu sekarang korupsinya merajalela, gitu. Nah, jadi tantangan kita memang sangat berat sekali dalam hal pengamalan sila keempat ini, begitu karena kemudian para wakil rakyat yang terlibat dengan dengan korupsi, kita tahu ya yang beberapa hari yang lalu, minggu ke 1 April kita dikejutkan dengan informasi bahwa seluruh anggota DPRD kota mana kemarin itu menerima suap. Sama seperti pada tahun sekian yang DPRD Kota Malang habis, gitu, semuanya menerima suap. Itu wow banget. Atau kasus ketika semua anggota Banggar, komisi Banggar anggaran ya, itu juga kemudian menerima suap. Wah, gimana kita kemudian mencerna itu, gitu ya. Seakan-akan saat ini tuh yang terjadi, para wakil rakyat tuh ya mewakili rakyat untuk menikmati kemakmuran Indonesia, gitu. Kemakmurannya jadi bukan untuk rakyat, tapi baru diwakili oleh para wakil rakyat. Kesejahteraan rakyat diwakili oleh wakil rakyat. Iya, betul. Nah, ini berat ya, kalau kita mendengar ini kan sepertinya pengamalan Pancasila ini sangat berat sekali, Mbak ya. Betul. Tapi terlepas dari banyaknya kasus dan tantangan-tantangan itu, Pancasila ini wajib hukumnya untuk tetap relevan. Betul. Coba kalau nggak ada Pancasila, bagaimana kita kemudian mengatur perilaku para wakil rakyat? Itu bagaimana kita mengatur proses berdemokrasi kita? Nggak ada. Pancasila sila keempat itu betul-betul menjadi panduan kita untuk mengelola hubungan antara eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketika sebuah kebijakan tidak bisa dibuat hanya oleh satu pihak, tapi harus bersama-sama nih antara eksekutif dengan legislatif, begitu. Ketika kemudian nomokrasi atau kedaulatan hukum itu digunakan untuk mengelola kehidupan kita bersama, harusnya kan secara adil ya. Kalau sekarang kan nggak, tergantung situasi gitu. Belum bisa bersumbu pada nilai-nilai dan perangkat hukum, tapi masih bersumbu pada situasi gitu. Pada situasi. Iya. Jadi tergantung siapa yang rame gitu. Tergantung siapa rame. Kalau yang rame itu misalnya yang A gitu, ya para hakim punya kecenderungan untuk nanti membuat keputusannya yang mengikuti A gitu. Daripada dikeprui gitu. Mungkin seperti itu gitu. Oke, Mbak, terakhir barangkali di tengah-tengah banyaknya tantangan dalam penerapan Pancasila, ini kita sebagai warga negara kita kita kan juga melihat bahwa fenomena itu belak-belakan di depan mata kita ya. Orang yang kita pilih tidak amanah, terus kita bayar pajaknya dikemanain gitu. Sampai kemarin istri saya rajin banget ngurus pajak, saya demok. Gak bisa. Sekarang nggak bayar pajak itu dihitung terutang loh. Iya. Saya ingat banget Gus Dur itu pernah pas dihitung pajaknya mulai dari tahun 80 gitu, sehingga harus bayar. Dari tahun 80 atau dari tahun 90 saya lupa lah, pokoknya itu ini kan udah lewat lama gitu. Tetap harus dibayar pajak. Gitu susahnya.
Soalnya kenal sama Gus Dur. Betul. Tapi Waketum PBNU Habib Hilal Al-Aidid mengingatkan bahwa membayar pajak membuat kita berdaulat atas penyelenggara negara. Oh. Kalau kita tidak membayar pajak, maka kita jadi pengemis kan. Kita menerima diberi oleh negara. Gitu. Tapi kalau kita bayar, kita juragan. Kita juragan. Iya, kita juragan atas penyelenggara negara. Kita berhak mengatur si penyelenggara negara. Gitu. Kalau kita nggak bayar pajak, ya kita nggak bisa ngatur. Oh iya ya, nanti bukti bayar. Kamu nerima, Cok. Bukti bayar pajak saya mau saya bawa. Iya. Ini bukti. Betul. Lain loh nanti, bener deh. Yeah. Kalau kita membayar pajak, maka melihat kelakuan yang enggak kita pasti bersuara. Gitu. Kalau kita nggak bayar pajak, terserah lah. Saya juga nggak rugi, kan gitu. Oh, iya. Gitu. Aduh, susah juga ini kenal Mbak Alisa. Oke, baik Mbak Alisa, terima kasih banyak atas waktunya. Teman-teman dimanapun Anda berada, para penonton talk show Peci dan Kopi, demikian pembicaraan kita dengan Bunyai Alisa Wahid tentang Pancasila dan bagaimana penerapannya, terutama di sila keempat, tentang bagaimana demokrasi kita dibangun dan tantangan-tantangannya yang kita hadapi saat ini. Ini relevan sekali karena beberapa waktu mendatang kita akan menghadapi momen politik di mana kita akan secara jeli memilih wakil-wakil rakyat kita. Terlepas dari keputusan, apakah itu akan terbuka ataupun tertutup. Tapi sebagai warga negara yang tadi diingatkan untuk bayar pajak, sehingga kita merasa lebih berhak untuk buka suara, untuk menentukan apa keinginan kita sebagai masyarakat Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.